Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih. Kita bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bisa mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mengajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan dan belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu mengenai kelanjutan dari makna-makna dari setiap bagian doa Bapa kami. Biarlah Tuhan boleh membuka setiap pikiran kami anak-anak-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan, meskipun begitu sulit untuk kami pahami, meskipun begitu rumit untuk kami pahami, tapi biarlah Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh mengerti pelajaran yang begitu penting ini. Tuhan, biarlah roh Tuhan boleh menuntun kami. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini baik kepada kakak yang akan menyampaikan dan kepada adik-adik yang akan mendengar ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami bagian permohonan yang kedua. Permohonan yang kedua yaitu datanglah kerajaan-Mu. Apakah yang kita doakan dalam permohonan kedua ini? Jadi dalam permohonan kedua, sekali lagi yaitu datanglah kerajaan-Mu, kita berdoa agar kerajaan iblis dihancurkan. Kemudian kita juga berdoa agar kerajaan anugerah Allah dapat dimajukan. Yang ketiga, kita juga berdoa agar diri kita maupun orang lain dibawa masuk dan dipelihara di dalamnya. Dan yang keempat, agar kerajaan kemuliaan dipercepat kedatangannya. Mari kita bersama-sama melihat Mazmur 68 ayatnya yang kedua. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya. Kakak akan bacakan Mazmur 68 ayat yang kedua. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Selanjutnya dari Mazmur 72 ayat 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Selanjutnya kakak akan bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan yang terakhir ada di Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah jadi, apakah yang kita doakan dalam permohonan kedua ini? Ada 4 poin, kita bisa sama-sama lihat di slide. Dan dari mana sih kita bisa tahu 4 poin ini? Dan dari mana katekismus dapat menyimpulkan 4 poin ini? Nah, jadi kita punya sebuah acuan itu dari ayat-ayat yang juga kakak tulis di slide dan yang sudah kakak bacakan tadi. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya kalau kita melihat sebuah kebenaran, tidak ada satu orang pun yang dapat benar-benar berdoa seperti yang Allah perintahkan, sampai orang ini mengenal Allah sebagaimana adanya. Nah, jadi kita melihat bahwa doa yang benar itu dimulai dengan suatu pandangan dari Allah. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Namun, pada dasarnya, kita sebagai manusia yang berdosa ini menempatkan diri kita sebagai pusat di dalam doa kita. Bahkan mungkin ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, gitu ya. Karena kita sudah ditutupi oleh dosa-dosa kita, seringkali sebenarnya kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri.
Bahkan sebenarnya secara gamblang gitu ya, kita bisa mengatakan bahwa kita berdoa seperti ini. Dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku, dan jadilah kehendakku. Jadi intinya, sadar atau tidak sadar, ketika berdoa, terlalu banyak kita berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, cita-cita kita, kehidupan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, semuanya tentang aku dan diriku, gitu ya. Tetapi seharusnya bagi orang percaya itu maksudnya orang yang telah memiliki hidup baru, orang yang meninggalkan dosa mereka dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu seharusnya Allah lah yang menduduki posisi pusat atau posisi sentral. Sentral itu maksudnya pusat. Nah, jadi ketika kita berdoa, itu seharusnya Allah lah yang menjadi pusat dari doa kita. Nah, jadi seharusnya doa yang benar itu adalah segala sesuatu dalam doa kita dilihat dalam hubungan kita dengan Allah. Maka setelah kita menyatakan perhatian kepada Allah di atas segalanya, dengan kata dikuduskanlah namamu tadi, kita dapat berdoa bagi kemajuan kerajaan Allah dan pelaksanaan kehendaknya. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita seharusnya menempatkan Allah sebagai posisi sentral dalam doa kita, sebagai pusat dalam doa kita, bukan diri kita yang sebagai pusatnya. Nah, kemudian kita melihat di sini natur kerajaan Allah. Jadi natur itu maksudnya sifat alami, bawaan gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang kita doakan ini? Nah, kita akan melihat maksud dari permohonan kedua ini. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah gitu ya. Nah, kita mulai dengan mengatakan bahwa kerajaan yang dimaksud itu adalah suatu kerajaan spiritual. Spirit itu roh Allah. Jadi bukan kerajaan seperti kerajaan yang biasa kita lihat di film-film, seperti kerajaan yang ada pada zaman dahulu yang berupa bangunan gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya di sini adalah kerajaan spiritual. Nah, jadi kita membutuhkan suatu cara untuk membedakan pemerintahan Allah yang sekarang, yang sudah ada, dengan yang belum ada, dan yang kelak akan ada. Jadi ada 3 cara pandang. Kerajaan Allah yang sudah ada, dengan yang belum ada, dan yang kelak akan ada. Alkitab berkata bahwa Allah sudah memerintah atas segala sesuatu. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Kita bisa lihat di Daniel 4 ayat 35. Nah, jadi sebagian orang membayangkan bahwa si iblis, pekerjaan iblis itu berdiri di luar kontrolnya Allah, di luar kendalinya Allah. Ada orang yang berpikir bahwa alam semesta itu memiliki 2 penguasa yang tertinggi gitu ya. Yang baik dikuasai oleh Allah, yang jahat dikuasai oleh iblis. Tetapi jika kita melihat sebuah kebenaran Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi. Gitu ya. Jadi tidak ada tuh kekuasaan si iblis, kekuasaan Allah. Jadi sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk melihat kekuasaan tertinggi itu hanya dimiliki Allah. Nah, jadi iblis itu memang ada dan ia memang berusaha untuk menaklukkan Raja Sorga. Raja Sorganya ya Allah Bapa, Allah Tritunggal gitu ya. Tetapi dengan cara tertentu dan kita tidak dapat sepenuhnya memahami hal ini, Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk iblis. Nah, jadi kita melihat hal ini dengan jelas dalam kitab Ayub. Kalau adik-adik pernah mendengar cerita tentang Ayub, seorang hamba yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat di kitab Ayub gitu ya, firman Tuhan berkata kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Ayub 1 ayat 12. Nah, jadi iblis ini diizinkan untuk melakukan apa yang mau ia lakukan. Tetapi Allah berkata kepada si iblis, hanya sejauh ini dan tidak lebih. Maka ketika mengatakan datanglah kerajaanmu, kita bukanlah sedang berdoa agar Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah memang sudah memiliki kuasa tersebut, gitu ya. Jadi, yang sedang kita doakan adalah apa yang terkadang kita sebut sebagai kerajaan anugerah. Nah, jadi kita berdoa agar kiranya roh Allah bekerja dalam hati manusia, dalam hati setiap kita, dalam hati kakak, dalam hati adik-adik sendiri, agar manusia mampu untuk melakukan dan memiliki keinginan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita dapat berkata bahwa semua orang memang dikuasai Allah dari luar oleh sebuah kedaulatan yang mutlak gitu ya. Kedaulatan absolut, kedaulatan mutlak itu artinya tidak dapat diubah lagi. Berdaulat itu artinya berkuasa gitu ya. Tetapi sebagian orang juga dikuasai Allah dari dalam oleh roh Allah. Sehingga mereka melakukan apa yang Allah ingin mereka lakukan karena mereka juga ingin melakukannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerajaan spiritual Allah. Ada alasan lain untuk menyebutnya sebagai kerajaan spiritual, yaitu karena sebagian orang mengira bahwa kita harus berdoa untuk suatu kerajaan yang politis gitu ya. Ini merupakan kesalahan tragis dari orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat orang-orang Yahudi itu mencari seorang Mesias yang akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Bahkan hari-hari ini pun ada orang-orang Kristen yang menantikan Yesus kembali ke dunia untuk mendirikan apa yang mereka sebut dengan kerajaan 1000 tahun. Orang-orang ini percaya bahwa Yesus akan datang untuk memerintah di dunia ini sebagai Raja dunia yang duduk di atas sebuah tahta yang kelihatan di Yerusalem selama 1000 tahun. Tetapi jika kita melihat faktanya, apakah kata Yesus? Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lahiriah itu maksudnya yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita lihat dengan hawa nafsu dunia kita. Tidak seperti itu. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Karena apa? Karena sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kita. Di antara kita orang-orang percaya. Ini berdasarkan Lukas 17 ayat 20-21. Berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus menegaskan. Kita bisa lihat di Yohanes 18 ayat 36. Nah, jadi kerajaan yang kita doakan dalam permohonan ini bukan bersifat politis ya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan suatu kota ataupun bangsa mana gitu secara khusus, tidak ada. Kerajaan yang kita maksud di sini merupakan pemerintahan Allah di dalam hati setiap kita, di dalam hati umatnya. Suatu kerajaan yang tidak mengenal lagi batasan bangsa. Kerajaan itu memperoleh kemenangannya oleh firman dan roh Allah. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kerajaan tersebut adalah juga suatu kerajaan antitetis. Artinya kerajaan tersebut bertentangan dengan segala hal yang lain. Antitetis itu maksudnya bertentangan satu dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya seperti ini. Rasul Paulus menyebut tentang roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu ada di Efesus 2 ayat 2. Dengan kata lain, di balik berbagai macam pemikiran,
budaya-budaya yang beragam dan berbagai gerakan yang ada di bumi ini terdapat suatu kuasa yang lebih tinggi. Iblis juga disebut sebagai ilah dunia ini. Ketika iblis menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, ia merebut posisi ini. Namun kita harus tahu bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus akan menghancurkan kekuasaan iblis. Iblis itu terus berusaha menipu kita. Dan hal ini dilakukan iblis pada saat kita lupa. Dan kita harus tahu bahwa kerajaan Kristus itu sangat-sangat bertentangan dalam kerajaan iblis dalam setiap hal. Nah, jadi ketika kita memanjatkan permohonan kedua ini, kita berdoa untuk peperangan, permasalahan, dan kemenangan suatu dunia yang di dalamnya segala sesuatu akan sepenuhnya berpihak pada Allah. Kerajaan Kristus juga bersifat antitetis dalam metode atau caranya. Kita melihat seperti yang Paulus tulis, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dari 2 Korintus 10 ayat 4-5. Jadi ini merupakan salah satu pelajaran agung dalam sejarah gereja. Kekristenan menaklukkan kekaisaran Romawi tanpa jalan kekerasan. Kaisar menganiaya orang-orang Kristen sampai mati, tetapi orang-orang Kristen membalas dengan kasih dan kebajikan. Tetapi kemudian berabad-abad kemudian ketika gereja telah menjadi kuat dan menyimpang, gereja mulai memakai cara-cara yang jahat dari dunia ini. Contohnya apa? Perang salib. Perang salib ini merupakan suatu usaha yang memakai kekuatan pedang untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kuasa firman. Yang seharusnya tidak usah ada pembunuhan, tidak usah ada pertumpahan darah, tetapi kita melihat bahwa perang salib ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan cara yang salah, gitu ya. Hal ini hanya mencelakakan kerajaan Kristus. Kita harus tahu bahwa kekristenan sejati itu tidak pernah berkata tujuan membenarkan cara. Juga tidak pernah berkata kita bisa memakai cara-cara yang sama jahatnya dengan yang digunakan oleh dunia. Selama tujuan kita mulia, tidak seperti itu ya. Tidak, tujuan dan cara kita sama-sama bersifat antitetis. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan antitesis. Yang terakhir, kerajaan tersebut merupakan suatu kerajaan eskatologis. Jadi istilah eskatologis ini adalah sebuah istilah teknis ya untuk hal-hal akhir. Jadi saat membahas eskatologi, kita membahas tentang masa depan, tentang akhir dari segala sesuatu. Saat katekismus berbicara tentang suatu kerajaan, kemuliaan yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah tidak akan datang dalam pengertian sampai Kristus datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi hal ini dinyatakan secara jelas dalam perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Kita melihat bahwa di mana saja benih gandum ditaburkan, sang musuh menaburkan benih lalang. Hamba-hamba Allah bermaksud pergi mencabuti lalang tersebut, tetapi Tuhan itu melarang. Sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan tumbuh bersama dengan waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Tetapi kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Karena Yesus berkata, waktu menuai ialah akhir zaman.
Kita tidak boleh mengharapkan suatu kemenangan sempurna bagi kerajaan Allah sebelum akhir zaman. Karena alasan ini, kita harus waspada terhadap sistem pengajaran yang menjanjikan suatu masa keemasan atau misalnya masa 1000 tahun sebelum kedatangan Kristus kembali atau akhir zaman. Kedatangan yang progresif. Namun demikian, pada saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa bahkan sekarang ini kerajaan Allah tersebut sedang berada dalam proses kedatangannya. Jadi progres itu maksudnya sedang berlangsung gitu ya. Seringkali kerajaan Kristus terlihat lemah di dunia ini. Namun betapa jelasnya Alkitab berbicara tentang kemenangan yang sudah diperoleh Kristus. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Allah telah menjanjikan kepada Kristus ujung bumi menjadi kepunyaan Kristus. Kita bisa melihat sebuah gambaran dari gambar yang kakak tampilkan di slide. Bila kita membayangkan kerajaan Allah seperti sebuah gedung, nah maka kerajaan itu akan terlihat seperti gambar ini. Jadi di bawah perancah gedung lama, kita anggap sebagai dunia yang sekarang ini, sementara gedung yang baru itu sedang didirikan. Nah, jadi kita memang belum dapat terlalu jelas melihatnya. Kenyataannya, apa yang kita lihat seringkali tampak memburuk. Jadi gedung lama yang terlihat memburuk sementara gedung yang baru itu dibangun. Tetapi kerajaan Allah semakin maju. Nah, suatu hari kelak Tuhan akan datang dan menggoncang bumi sehingga gedung yang lama akan roboh. Yang akan tersisa hanyalah gedung kerajaan yang baru. Pada saat itu kita akan memiliki pengertian yang lebih baik dari cara yang kita miliki sekarang. Maka kita akan dapat berkata bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, di dalam bagian doa Bapa kami datanglah kerajaan-Mu ini adalah permohonan agar kuasa, kesucian, keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kemuliaan Allah bertahta di seluruh bumi dengan segera. Semua kejahatan, ketidakadilan, penghinaan terhadap nama Tuhan, penindasan, dan semua hal lainnya akan dihakimi dan dibersihkan dari kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah adalah permohonan untuk sifat Allah yang benar dan adil dinyatakan untuk menghancurkan segala kecemaran, kejahatan, dan ketidakadilan di dunia ini. Mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan atas firman yang boleh kita dengarkan. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap kami. Biarlah kami boleh memahami firman tentang permohonan kedua di dalam doa Bapa kami. Dan biarlah Tuhan menjadikan kami orang-orang yang terus tekun belajar untuk memahami firman-Mu, meskipun kedengaran sulit, kedengaran membosankan, tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk mencintai firman-Mu lebih dari kami melihat semua hal yang berharga di dunia ini. Ajarkanlah kami juga untuk mencintai Engkau sebagaimana Tuhan dan karya-Mu yang begitu agung di sepanjang sejarah. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, para anak-anak-Mu ke dalam rencana-Mu dan ke dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah Allah Tritunggal terus memelihara kami dan berbelas kasih atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.